Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, di perjumpaan kali ini Kang Odoy sedang berada di wisata Bukit Plangon. Kita akan menguak mengenai mitos pesugihan kera Bukit Plangon. Oke, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, lokasi Taman Wisata Plangon berada di lereng bukit tersembunyi di antara rimbunan pohon jati di Desa Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Taman Wisata Plangon memiliki banyak dimensi, bukan hanya sebagai wisata alam dan sejarah, tetapi juga wisata beraroma mistis. Hal yang terakhir dikaitkan dengan keberadaan kawanan monyet yang berjumlah ratusan yang menjadi daya tarik utama lokasi Taman Wisata Plangon. Banyak mitos yang hidup dan beredar di kalangan masyarakat lokal mengenai monyet-monyet ini. Salah satunya menyebutkan bahwa monyet-monyet itu adalah penjelmaan dari orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan. Menurut mitos, pada masa lalu di puncak Bukit Plangon yang terdapat makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan, digunakan orang-orang untuk bertapa meminta pesugihan di lokasi wingit tersebut. Untuk mendapatkan pesugihan, mereka konon harus memberikan tumbal. Nah, kata orang-orang tua dulu, monyet-monyet itu adalah jelmaan orang-orang yang ditumbalkan untuk mendapat pesugihan. Bagi pengunjung yang ingin datang berkunjung ke Taman Wisata Plangon, jaraknya sekitar 16 km dari pusat kota Cirebon atau dapat ditempuh hanya dalam 45 menit. Kalau tidak menggunakan kendaraan pribadi, pengunjung dapat menaik angkot atau layanan transportasi daring. Banyaknya anggapan masyarakat kalau situs Keramat Plangon adalah salah satu tempat meminta-minta atau pesugihan, ditepis oleh juru kunci situs Plangon. Beliau menceritakan kalau makam yang ada di atas adalah makam Pangeran Kejaksan, salah satu tokoh Cirebon yang membantu Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam, khususnya di wilayah Sumber, Kabupaten Cirebon dan sekitarnya. Beliau menegaskan, Plangon bukan situs pesugihan, adapun orang yang datang ke Plangon hanya untuk berziarah ke makam Pangeran Kejaksan. Dalam setahun, masyarakat biasanya mendatangi situs Plangon, yakni pada tanggal 2 Syawal atau 10 Zulhijjah dan 1 Muharram. Ini semua dilakukan hanya untuk berziarah kubur kepada Pangeran Kejaksan. Ya, mengenai keberadaan monyet-monyet yang ada di Plangon, monyet-monyet itu dibawa Pangeran Kejaksan dari Kerajaan Pasai. Saat itu Pangeran Kejaksan membawa sepasang monyet yang kemudian monyet-monyet tersebut berkembang biak hingga akhirnya sekarang jumlahnya mencapai lebih dari 350 ekor. Isu yang berkembang di luar kalau monyet-monyet itu adalah jelmaan manusia itu tidak benar sama sekali. Monyet yang ada di Plangon itu adalah salah satu jenis monyet pintar, bisa melakukan apa saja. Monyet di Bukit Plangon
terbagi dalam 3 daerah kekuasaan, di atas, di tengah, dan di bawah, dan masing-masing kekuasaan ini biasanya mempunyai pemimpin masing-masing. Pada hari biasa, jumlah pengunjung di situs Bukit Plangon hanya beberapa orang, sekitar 20 atau 30 orang pengunjung saja. Namun biasanya pada saat Lebaran, pengunjung bertambah 10 kali lipat. Berdasarkan cerita warga setempat, nama Plangon berasal dari bahasa Tegal, yakni klangenan. Klangenan artinya tempat untuk menenangkan diri. Nama tersebut diberikan dari Pangeran Panjunan dengan nama asli Syekh Abdurrahman, serta Pangeran Kejaksan yang merupakan pangeran dari Raja Sulaiman bin Hud al-Baghdad, raja dari kerajaan Irak. Menurut cerita, kedua pangeran tersebut memerlukan tempat untuk menenangkan diri di sela misi dalam menyiarkan agama Islam. Kemudian, keduanya pun tiba di kawasan Gunung Rabo, tepatnya di atas Bukit Plangon, karena suasananya begitu asli dan damai. Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan memutuskan untuk menetap di sana hingga akhir hayat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mengenal situs wisata tersebut dengan nama Plangon karena terletak di bukit atau di puncak Bukit Plangon. Ya, apabila kita memasuki Gapura Bata Merah dan terus naik melalui ratusan tangga ini, kita akan menemukan 2 makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Seperti yang kita tahu, situs wisata Plangon sudah menjadi kerajaan bagi kawanan monyet ekor panjang yang bebas berkeliaran. Konon, Pangeran Panjunan sengaja membawa sepasang monyet setelah berkunjung dari Aceh. Setelah itu, dari sepasang monyet yang bisa berkembang biak dan menjadi penghuni Bukit Plangon. Para monyet terkesan cukup ramah pada para pengunjung asal tidak mengganggu atau mencoba menangkap mereka. Bahkan konon katanya, setiap tanggal 1 Muharram tidak ada satu ekor pun monyet yang berkeliaran. Ya, begitulah sahabat mengenai asal-usul atau misteri pesugihan Bukit Plangon. Jadi sekali lagi, Bukit Plangon atau kerak ekor panjang Bukit Plangon adalah bukan merupakan tempat pesugihan, tapi ini adalah murni merupakan tempat wisata sejarah atau wisata religi. Ya, terima kasih atas kebersamaan sahabat yang telah setia bersama Kang Odo Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.